warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sehat, alhamdulillah Bu. Masih semangat? Masih dong. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan rutin yang biasanya kita sebut dengan sekolah PKK. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas modul 4 sesi 5. Tapi sebelum kita membahas modul ini, saya mau bertanya. Ada apa Bu? Apakah kira-kira masih ingat pembahasan pertemuan yang sebelumnya di modul yang ketiga? Ayo, siapa yang ingat? Ayo, Ayo. mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Pinter, ingat kalau gitu ya. Ya, Sudah dipraktekkan di rumah? sudah Bu. Ibu Ayumi sudah dipraktekkan, katanya hamil sekarang. Iya Bu. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas modul 4 sesi 5, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Tapi sebelum membahas sesi 5 ini, kita akan berdiskusi dulu ya, terus ada bentuk dua kelompok. Ibu Ayumi ini kelompok 1, Ibu Taufik kelompok 2. Ya. Saya sudah membuat tabel begini ya. Ini harus disisipkan, isi di sini. Ini kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Kalau ini kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Saya kasih waktu 2 menit. Penseromban ini Bu. Iya, sudah isi dah. Fisik. Siapa yang memberikan? Oh, kok sangat tuh pulpen Bu. Nih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saya tempel dulu ya, kita bahas satu-satu. Gak kelihatan Bu dari sini Bu. Masuk tak kelihatan. Miring Bu. Dah, kelihatan? Nah, kelihatan Bu. Oke, kita bahas satu-satu. Ini kelompok 1, satunya kelompok 2. Kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Kebutuhan fisiknya itu IMD. Siapa yang memberikan? Ibu. IMD itu apa sih? Inisiasi menyusui dini. Inisiasi Menyusui menyusui. dini. Inisiasi menyusui dini itu adalah proses pemberian ASI sesegera mungkin kepada bayi yang baru lahir. Ya. Biasanya itu dalam waktu 30 menit sampai 60 menit. Itu biasanya waktu kita ibu melahirkan, bidan atau dokter itu langsung menyusukan bayinya, biasanya diletakkan di dadanya. Itu biasanya secara alami bayi itu mencari sendiri sumber ASI ibu tersebut dan secara alami juga langsung menyusui. Nah, itu disebut IMD, yang memberikan adalah ibu. Kalau ASI ini ASI eksklusif ya. Iya. ASI eksklusif diberikan kepada bayi usia 0 bulan sampai 6 bulan. 6 bulan. Yang memberikan adalah ibu. ASI eksklusif ini bayi itu hanya menerima
mengkonsumsi ASI tok, tidak boleh makanan lainnya. Pisang yang diharuskan tak boleh ya. Nggak boleh, harus ASI murni, ASI ibu tok ya. Terus ada lagi ini yang perlu ditambahkan selain IMD dan ASI? Stimulasi. Yang kemarin ya apa? Stimulasi kan sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin kan ya, Ya. rangsangan gitu ya. Merangsang bayi. Jadi saya sudah tidak usah menjelaskan kembali ya yang pertemuan kemarin itu. Terus yang kedua ini kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan adalah kasih sayang. Kasih sayang itu yang memberikan adalah ibu, ayah, keluarga. Keluarga di sini bisa nenek, kakek, tetangga terdekat juga termasuk keluarga ya. Terus ini kebutuhan fisik dan mental. Ibu menyusui. Itu Kebutuhan ibunya. fisiknya, iya, ibunya. Kebutuhan fisiknya itu adalah makanan yang bergizi atau pemenuhan gizi. Yang memberikan adalah seorang ayah, ya suami ya. Suami ini harus memberikan gizi makanan yang sehat kepada si ibu. Misalnya Pak suaminya kerja jauh, Kan ada uang, nggak dikirimin uangnya. Nggak dikirimin uangnya, ya. Jika ibu mengkonsumsi makan yang bergizi, nutrisi yang cukup, makanan sehat, itu akan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya produksi ASI. Jadi kalau produksi ASInya baik, bayinya akan sehat, menghindar tercegah dari stunting, ya. terutama stunting. Terus yang ini kebutuhan mentalnya itu adalah kasih sayang. Siapa yang memberikan? Ayah atau suami, keluarga juga bisa dong. Ya, ya. Nenek kakeknya? Tetangga juga bisa. Hah? Tetangga. Ya, jangan Perhatian ditambahin. tetangga, bukan Pak kasih. Tadi. Oh iya, juga bisa. Kasih- Ini kasih. ayah ini memberikan suasana yang tenang kepada istri. Biasanya kalau ibu baru melahirkan, menyusui itu kan gampang stres, gampang capek ya, gampang santai, gampang emosian. Jadi ayah ini memberikan suasana yang tenang, bisa dengan memijat dengan kasih sayang istrinya kalau capek, ikut merawat si dedek bayi, ikut begadang kalau malam-malam ya. Dari sini bisa jelas di sini? Yes. Boleh tanya? Ya. Itu ASI eksklusif, itu kan tidak boleh dikasih makanan selain ASI, air susu ibu. Kalau ASInya ini Bu, mempet. Jadi kan sering banyak lah Kemungkinan kan kejadian banyak, itu. kemungkinan ya banyak hal faktor, kemungkinan karena memang faktor dari ibunya sendiri. Karena makanannya yang juga tidak sehat kan juga pengaruh pisan kan, ibunya nggak makan makanan sehat yang bisa mempengaruhi produksi gizi, atau juga memang ada yang tidak bisa mengeluarkan ASI, bisa juga ya. Itu mungkin harus konsultasikan ke dokter dulu, jangan sembarangan kasih susu formula. Kita harus daftar ke dokter untuk memeriksakan kenapa saya tidak bisa mengeluarkan ASI untuk memberikan kepada anaknya itu ya. Gitu Bu, ya. Terus ada yang perlu ditanyakan? Ada ya? Terus kesimpulannya ini berarti kebutuhan bayi baru lahir sampai usia 0 sampai 6 bulan itu adalah IMD, ASI, stimulasi ya, ASI eksklusif. Terus yang ini yang memberikan adalah ibu. Kebutuhan mentalnya adalah kasih sayang. Siapa yang memberikan? Ibu, ayah, dan keluarga. Terus ini kebutuhan fisik mental dan ibu menyusui adalah makanan yang bergizi, pemenuhan gizi yang seimbang. Itu yang memberikan adalah ayah. Terus yang kebutuhan mentalnya adalah kasih sayang. Yang memberikan adalah ayah dan atau suami ya. Jadi ibu-ibu itu kesimpulan yang kita bisa simpulkan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, ayo kita yel-yel dulu. Kalau saya ngomong anak sehat dan cerdas, yes, yes, yes. Anak stunting, no, no, no. Oke? Mulai ya. Siap. Anak sehat dan cerdas, Yes. Anak stunting, No. Terima kasih.
kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan dipraktekkan di rumah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.